Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membicarakan tentang keriuhan yang ditimbulkan oleh akibat tertangkap kameranya Ibu Risma memarahi ASN dalam sidaknya di Dapur Umum Kementerian Sosial yang ada di Bandung. Karena kita tahu dalam sidak tersebut didapati bahwa ASN hanya bersantai dan tidak membantu dapur umum, kemudian ada penyambutan berupa organ tunggal, ada perlengkapan dapur yang kurang, sehingga mengakibatkan Ibu Risma harus kembali marah kepada pegawai-pegawai dan ASN yang ada di sana. Sosial kok masih di kotak-kotak kayak gitu. Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial. Saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Saya nggak bisa mencat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa punya kepatuhan teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini bukanlah pertama kalinya Ibu Risma marah sebenarnya. Sejak zaman menjadi wali kota di Surabaya, memang seringkali Ibu Risma tertangkap kamera sedang marah. Dan sejak menjadi menteri, ini mungkin kali kedua kemarahan beliau itu tertangkap oleh kamera. Setelah yang pertama kali adalah waktu kejadian di bencana alam di Nusa Tenggara Timur waktu itu, karena terjadi kelambanan dalam penanganan bencana itu sendiri. Nah, sama halnya dengan yang terjadi di Bandung ini, atau demikian juga dengan masalah-masalah sebelumnya ketika beliau masih menjadi wali kota di Surabaya. Tentu kemarahan beliau itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi banyak juga yang memuji, banyak yang mendorong, mensupport Ibu Risma dengan tindakannya itu, karena dengan begitu ASN menjadi rajin. Tapi di lain pihak terutama mereka-mereka yang memang selama ini kontra dengan Ibu Risma, itu pasti akan nyinyir dan akan mengomentari soal kemarahan itu tadi. Dan pasti yang dikomentari bukan substansi dari apa yang menjadi penyebab dari kemarahan Ibu Risma. Pasti yang akan dikomentari adalah soal kemarahannya sendiri, dianggap pencitraan atau mencari simpati publik. Atau untuk kasus terakhir di Bandung ini yang digoreng luar biasa, isu yang kemudian dipolitisir sedemikian rupa adalah soal penyebutan Papua. Dianggap menyinggung orang Papua. Nah, padahal kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi tentang penyebutan Papua oleh Ibu Risma,
saya secara pribadi tidak melihat ada tendensi diskriminasi terhadap Papua. Justru saya melihat dari penyebutan Papua oleh Bu Risma itu bukan tendensi diskriminatif, tapi beliau menyebut Papua itu soal jarak, soal jauh saja. Bahwa selama ini apabila ada ASN yang tidak bekerja dengan baik akan dipindahkan ke tempat yang jauh. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara Indonesia, tempat yang jauh itu ya Papua. Jadi saya lebih melihat penyebutan Papua oleh Ibu Risma itu bukan dalam rangka penghinaan kepada orang Papua, apalagi diskriminasi, apalagi masalah menyinggung soal ras. Itu jauh dari itu. Kalau menurut saya dari substansi yang diucapkan oleh Ibu Risma ketika marah itu. Tapi kan kita tidak bisa menutup mulut orang untuk berkomentar. Kita tidak bisa mengekang jari-jari mereka untuk berkomentar di media sosial soal kemarahan ini. Nah, karenanya sebagai orang yang mendukung Ibu Risma, saya sih berharap Ibu Risma tidak terlalu sering menunjukkan kemarahannya, apalagi ada media. Karena pada akhirnya yang dimunculkan oleh media ya hanyalah soal kemarahan Ibu Risma, dan kemudian yang akan dibicarakan oleh orang tidak lagi substansi dari kemarahan itu sendiri, tapi hal-hal yang di luar itu. Apalagi memang kita tahu bahwa orang-orang yang kontra dengan Ibu Risma pasti akan mencari-cari apa yang bisa dipersoalkan dari kata per kata yang diucapkan oleh Ibu Risma ketika marah. Karena itu saya berharap apabila Ibu Risma sedang sidak atau melihat kesalahan-kesalahan anak buahnya, melihat kelambanan pekerjaan, progres dari apa yang Ibu rencanakan, ada baiknya Ibu memanggil mereka dan memarahi mereka di ruang tertutup yang tidak ada wartawan, sehingga ini tidak tersiar ke media yang kemudian menjadi pembicaraan publik, tapi tidak membicarakan substansi dari kemarahan Ibu Risma sendiri. Dan menurut saya ini akan menjadi kontraproduktif bagi kegiatan-kegiatan dan program-program yang Ibu Risma canangkan sendiri di Kementerian Sosial. Karena saya sendiri yakin ini bukan pencitraan, karena emang Ibu sering melakukan ini waktu ketika menjadi wali kota dan sekarang menjadi Menteri Sosial. Tapi Ibu harus tahu bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang akan menyinyir Ibu dan tidak melihat sama sekali substansi yang Ibu sampaikan dalam kemarahan tersebut. Karenanya saya berharap mungkin ini adalah terakhir kalinya Ibu memperlihatkan kemarahan Ibu di depan publik, sehingga wacana-wacana yang tidak perlu, kenyinyiran-kenyinyiran yang tidak penting itu tidak akan mengganggu kinerja Ibu di masa depan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap taat prokes. Sampai jumpa.